Pada materi kali ini, kita akan membahas 9 topik pembahasan. Yang pertama, ada definisi karakteristik individual. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi karakteristik individual. Yang ketiga, ada manfaat mengetahui karakteristik individual. Yang keempat, karakteristik berdasarkan kemampuan awal dan psikomotor. Yang kelima, ada karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang. Yang keenam, ada karakteristik yang berkaitan dengan sosiokultural. Yang ketujuh, ada karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Kemudian, yang kedelapan, ada tipe kepribadian menurut Florence Littler. Yang kesembilan, ada tipe kepribadian menurut Carl Gustav. Topik pembahasan yang pertama membahas tentang definisi karakteristik individual. Apa itu karakteristik individual? Karakteristik individual adalah ciri unik yang membedakan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Hal ini karena setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik individual ini bisa dilihat dari keahlian, pendidikan, umur, maupun pengalaman kerja yang dimiliki oleh seseorang. Topik pembahasan kedua mengenai faktor yang mempengaruhi keragaman karakteristik. Keragaman karakteristik individu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu nature dan nurture. Nature adalah faktor bawaan sejak lahir atau dari faktor keturunan, misalnya jenis kelamin, kecerdasan, atau kemampuan khusus yang sudah ada sejak kita lahir. Faktor ini menentukan potensi dasar seseorang, sementara faktor nurture adalah faktor dari lingkungan dan pengalaman hidup, seperti keluarga, teman, pendidikan, dan budaya. Lingkungan yang berbeda akan membentuk sifat, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda juga. Selanjutnya masuk ke topik pembahasan yang ketiga, mengenai manfaat mengetahui keragaman karakteristik peserta didik bagi guru. Mengetahui keragaman karakteristik peserta didik sangatlah penting bagi guru, karena dengan demikian, perbedaan setiap siswa dapat dipahami oleh guru dan guru bisa memilih pendekatan pembelajaran yang paling sesuai. Selain itu, guru dapat menyusun materi dan media belajar yang tepat agar siswa bisa lebih mudah memahami pelajaran. Guru juga bisa memberikan motivasi dan bimbingan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga setiap siswa dapat berkembang dan meraih prestasi terbaik sesuai potensinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan keempat mengenai karakteristik berdasarkan kemampuan awal dan psikomotor. Yang pertama itu ada intelektual, yang kedua ada kemampuan berpikir, dan yang ketiga ada aspek psikomotor. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan kelima mengenai intelektual. Kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat berpikir yang meliputi memecahkan masalah, menalar dan memahami gagasan, hingga daya tangkap berpikir abstrak. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan keenam mengenai kemampuan berpikir. Yang pertama itu ada konkret. Anak berpikir berdasarkan hal-hal yang nyata dan dapat diamati langsung. Mereka lebih mudah memahami pelajaran jika disertai contoh atau benda konkret. Yang kedua ada integratif. Anak mulai mampu menghubungkan berbagai informasi dan melihat keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Yang ketiga ada hierarkis. Anak belajar secara bertahap dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Misalnya memahami penjumlahan sebelum mempelajari perkalian. Perbedaan kemampuan berpikir ini menunjukkan bahwa setiap anak itu unik. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan cara mengajar agar sesuai dengan tahap berpikir masing-masing siswa, sehingga semua dapat memahami pelajaran dengan baik. Oke baik, selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang aspek psikomotor. Aspek yang berhubungan dengan kemampuan atau keterampilan skill seseorang atau pengertian lainnya meliputi semua tingkah laku yang menggunakan saraf dan otot badan. Oke baik, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik berdasarkan latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang ekonomi. Peserta didik memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda.
Ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini tampak dari gaya hidup, seperti anak dari ekonomi tinggi akan memakai barang mewah, sedangkan dari yang ekonominya rendah akan hidup seadanya. Latar belakang ekonomi dapat mempengaruhi perilaku dan proses pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua ada latar belakang pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua juga berbeda-beda. Ada yang tidak berpendidikan rendah, yaitu SD sampai dengan SMP, dan ada yang tinggi, yaitu D3 sampai dengan S3. Hal ini mempengaruhi pola pikir dan pola asuh anak. Karena itu, guru perlu memahami latar pendidikan orang tua agar dapat memahami kondisi peserta didik. Kemudian yang ketiga ada latar belakang proses kelahiran. Peserta didik lahir dengan proses yang berbeda. Ada yang melalui normal dan ada yang melalui operasi sesar. Proses kelahiran ini dapat berpengaruh terhadap perilaku dan kesehatan anak. Kemudian yang keempat yaitu adalah latar belakang pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua juga berhubungan dengan pendidikan mereka. Ada yang bekerja sebagai petani, pedagang, guru, TNI, dan lain-lain. Guru perlu mengetahui jenis pekerjaan orang tua untuk memahami kehidupan anak. Kemudian yang terakhir adalah latar belakang pola asuh orang tua. Pola asuh sangat mempengaruhi perilaku dan karakter anak. Ada 4 jenis pola asuh. Yang pertama ada permisif, toleran dan penuh kesabaran, aturan tidak konsisten, anak kurang disiplin, dan kurang keterampilan sosial. Kemudian yang kedua, otoritatif, demokratis, orang tua dan anak saling bicara dan saling menghargai, anak lebih percaya diri dan mandiri. Kemudian yang ketiga ada otoriter, aturan kaku dan ketat, anak harus patuh tanpa pilihan, bisa membuat anak agresif, takut, dan kurang percaya diri. Kemudian yang terakhir yaitu tidak terlibat, orang tua abai dan tidak peduli kepada anaknya, anak kurang bahagia, kurang percaya diri, dan beresiko tidak berprestasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek sosio-kultural. Yang pertama ada budaya. Budaya di Indonesia sangat beragam. Setiap peserta didik memiliki budaya yang berbeda-beda sesuai dengan asal daerahnya. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Bahasa juga beragam sesuai dengan asal daerahnya masing-masing. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga ada suku. Peserta didik berasal dari berbagai suku seperti Jawa, Sunda, Batak, dan lainnya. Kemudian ada agama. Peserta didik memiliki perbedaan agama seperti Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Baik, kita masuk ke topik pembahasan terakhir mengenai karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan bentuk tingkah laku, sifat, dan kebiasaan yang selalu memperlihatkan diri dalam kehidupan seseorang. Ada 2 kepribadian, ada tipe kepribadian, ada jenis kepribadian. 4 tipe kepribadian menurut Florence Littauer. Ada sanguinis, biasanya energik, ramah, selalu ceria dan suka memotivasi orang lain. Yang kedua ada koleris, biasanya tegas, berkepemimpinan dan suka tantangan. Yang ketiga ada melankolis, biasanya pendiam, pemikir, perfeksionis dan suka kesunyian. Yang terakhir ada flegmatis, biasanya sederhana, merasa cukup akan apa yang dimiliki dan lebih banyak diam meskipun suka di dekat banyak orang. Selanjutnya ada jenis kepribadian menurut Carl Gustav. Yang pertama ada introvert, tipe kepribadian yang berfokus pada diri sendiri dan lebih suka menyendiri. Yang kedua ada extrovert, biasanya menyukai kehidupan luar, mudah beradaptasi dan percaya diri tinggi. Yang ketiga ambivert, kepribadian yang memadukan antara introvert dan extrovert, biasanya lebih fleksibel. Jadi dia tahu kapan harus extrovert dan kapan harus introvert. Selanjutnya, kesimpulan. Keragaman peserta didik terbentuk dari perpaduan faktor bawaan dan lingkungan, melahirkan perbedaan kemampuan, latar belakang, serta kepribadian. Dengan memahami keunikan ini, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang tepat, menggunakan media yang sesuai, serta membimbing siswa agar berkembang secara optimal sesuai potensinya.